Halo pemirsa LDS TV, bersama saya Abiwan Suwardi di acara Mata Kamera. Hari ini kita akan berkunjung ke proses pembuatan tempe. Seperti kita tahu, tempe adalah makanan favorit masyarakat Indonesia. Selain harganya murah, enak, dan bisa diproses dalam bentuk makanan apa saja. Nah, kita akan lihat prosesnya seperti apa. Kita sudah berkunjung ke lokasi pembuatan tempe di tempat Bapak Roso. Kita akan berbincang langsung dengan beliau di acara Mata Kamera. Halo, selamat siang pemirsa LDS. Kita bersama dengan Bapak Roso. Pak Roso adalah pemilik proses pembuatan tempe yang ada di mana, Pak? Bandar Jaya. Bandar Jaya. Tepatnya di Bandar Jaya Barat. Bandar Jaya Barat ya, Pak ya. Oke, Pak. Proses pembuatan tempe itu sendiri, Pak, membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. 3 hari Ya. dari proses pemilihan kacangnya, Pak, ya? Dari merebus, nyuci, sampai jual. Sampai proses penjualan. Ya. Nah, kalau untuk mendapatkan bahan baku sendiri, Pak, seperti kedelai, ini didapat dari mana, Pak? Kalau dulu saya dari Karang, Dari Bandar Lampung. ya, dari Bandar Lampung. Cuman dulu ini termasuk luar biasa naiknya. Oh gitu, Pak, ya. Iya, Iya. Harga kedelai. gitu, Jadi Pak. semua tukang tempe yang ngeluh semua masalah harga kedelai ini. dengan harga ini ya. Oh gitu, Pak. Iya, Ya. Jadi mudah-mudahan keluhannya nanti bisa didengar oleh pemerintah ya, Pak ya. iya. Ya mudah-mudahan lah bisa turun. Bisa turun. Harga Terus, normal Pak, lagi. kita tanya, Pak, ini kan ada 2 proses pembungkusan, Ya. dengan daun dan dengan plastik. Ya. Nah, secara ekonomis, Pak, lebih irit plastik atau daun, Pak? Sama aja. sama aja. Sama aja? Iya. Oh, gitu. Plastik yang beli, daun yang beli, jadi Oh, sama daun aja. beli. Cuman kan Iya. orang Tempe adalah produk berbahan dasar kedelai yang difermentasi sehingga menjadi alternatif daging yang tinggi akan protein. Tempe sendiri merupakan bahan makanan yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang murah dan rasanya yang enak. Nah, untuk membuat tempe, kemurnian bibit yang digunakan harus diperhatikan agar dapat membuat tempe dengan kualitas terbaik. Nah, Pak, dalam 1 hari, Pak, berapa produksi dari tempe yang bisa dihasilkan? Kalau dalam 1 harinya produksi tempe sekitar kurang lebih 3,5 kintal. 3,5 kintal. Iya. Itu penjualnya sampai mana saja, Pak? Ya cuma Bandar Jaya aja. Hanya Bandar Jaya saja. Iya, dia Bapak bilang. tidak memiliki reseller seperti itu? Reseller Enggak. atau Enggak. sales? Tidak. Langsung Bapak sendiri yang Iya. menjual. Iya. Nah, kalau lokasi penjualnya di mana, Pak? Di Pasar Plaza Bandar Di Jaya. Plaza Bandar Jaya. Iya. Ya. Just trying to make things right. You always try to rock the boat. I always get a step my course, but baby, you're the undertow. I told you that I can't wait, 'cause I can't even think straight. I feel just like I'm next to you, but baby, you're worth too heavy. Trapped in my thoughts, losing consciousness, can't wake up 'cause I'm obnoxiously missing you, and you're not too, and it always haunts me. Yang pertama, hal yang dilakukan untuk membuat tempe dalam prosesnya adalah memilih biji kedelai yang telah dicuci secara bersih. Nah, biji kedelai yang telah dicuci bersih ini perlu direndam dengan air dingin selama kurang lebih 12 hingga 18 jam. Proses ini bertujuan agar kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Setelah itu, biji kulit kedelai dilepaskan dan biji kedelai dapat direbus hingga empuk. Setelah biji kedelai empuk, biji tersebut dituangkan dalam tampah bersih sambil diangin-anginkan.
Nah, proses berikutnya adalah mencampurkan ragi tempe dengan kedelai. Perbandingannya kira-kira 1,5 gram ragi tempe untuk 2 kg kedelai. Setelah itu, kedelai dimasukkan ke dalam pembungkus, boleh menggunakan daun atau juga menggunakan plastik. Nah, kedelai yang telah dibungkus ini akan didiamkan selama kurang lebih 1 hingga 2 hari sampai seluruh permukaan kedelai tertutup oleh jamur. Nah, selain memberikan rasa dan aroma yang khas, proses fermentasi pada tempe menjadikan tempe mudah untuk dicerna oleh tubuh. Fermentasi ini juga bisa meningkatkan penyerapan gizi pada kedelai dan membentuk vitamin B12 yang cukup baik untuk tempe. Nah, bagaimana pemirsa? Anda harus menggemari tempe bukan? Karena tinggi akan protein dan banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Salah satu upaya mencegah tertularnya virus corona, COVID-19, biasakan hidup sehat dan bersih. Di antaranya mencuci tangan dengan cara yang benar secara berkala. Tidak perlu takut. Dengan budaya hidup bersih dan sehat, dan senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan terhindar dari bencana, khususnya virus corona COVID-19. Jaga corona dengan hidup bersih. Pohon dengan segala kebermanfaatannya disebut sebagai paru-paru dunia yang menjadi pahlawan untuk keberlanjutan kehidupan bumi. Namun, ironisnya tidak sedikit orang yang malah melakukan pembalakan liar. Setiap batang pohon memberikan banyak manfaat karena memiliki jutaan daun hijau serta memiliki proses fotosintesis yang mengagumkan. Manfaat pohon sangatlah banyak. Di antaranya adalah menyerap CO2 berlebih serta menghasilkan O2, menyerap polusi udara, melindungi dari erosi, meresapkan air ke dalam tanah hingga menciptakan iklim mikro yang ideal bagi kehidupan manusia, flora, dan fauna. Satu pohon untuk satu kehidupan yang lebih baik. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa.
Oke deh Pak. Jadi sebenarnya tempe ini setiap hari produksi Pak, Iya Pak. walaupun Lebaran. Iya. Lebaran. Iya, lu depan prai. Lebaran libur ya Pak ya. Iya. Oke deh. Nah Pak, kalau di proses pembuatan tempe kan banyak membutuhkan air. Ya. Nah ini Bapak air didapat mudah atau agak susah Pak? Ya termasuk air mudah lah karena Iya, sumur Pak, ya. bor. Oh gitu. Iya. Menggunakan sumur bor ya Pak ya. Iya. Oke. Dan dengan komoditas tempe yang memang disenangi oleh masyarakat Iya, Pak ya. Iya. Pak kalau untuk harga satuan Pak, termurah dan termahal Pak? Yang termurah termasuk 1.000. Rp1.000 Iya, yang paling kecil. Yang paling kecil. Iya. Daun atau plastik? Kalau yang daun 3.000 dari saya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau masyarakat mau menjual lagi, itu terserah mereka menjual. Terserah berapa mereka ya. Oke deh Pak. Nah terus Pak, kedelai ini kan ada yang namanya kedelai dolok dan kedelai lokal ya Pak. Iya. Itu yang bagus kedelai mana Pak? Yang bagus dolok. Dolok ya Pak. Iya. Harganya Ya itu, harganya berapa tadi? lebih mahal daripada yang kedelai. Kalau Ya lebih mahal. Lebih mahal. Iya, lebih mahal. Apa tidak rugi Pak dengan menggunakan bahan? Nah ya ini kan termasuk kedelai mahal itu, maka semua tukang tempe ngeluh. Oh gitu. Iya, cuman kalau nggak kerja gimana? hampir 11 ini Pak. Hampir 11.000 per Iya, kilo. per kilo. Dari tahun berapa Bapak mulai proses pembuatan tempe? Sekarang udah 9 4 96 Dari tahun 96, itu kurang lebih 30 udah Oh, 25 tahun. 25 tahun ya Pak ya. Dari Bapak Bujang barangkali. Iya. Iya Pak ya. Oke deh Pak. Terima kasih Pak Yo, atas sama-sama. wawancaranya. Mudah-mudahan keluhannya bisa didengar oleh masyarakat, Ya, mudah-mudahan. bisa didengar oleh pemerintah, dan harga tempe tetap bisa stabil dan Ya. kedelai bisa turun ya Pak ya. Nah, ya mudah-mudahan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Roso Sama-sama. untuk wawancaranya. Terima kasih Bu Roso untuk wawancaranya. Ayo Ibu, Pak, makasih. Udah, Ya, sampai sama-sama. Udah. Di mana dibeli Mas? Pak ini. Ya